UEFA merilis Financial Report 2024-2025 yang mencatat total pemasukan klub-klub Italia dari kompetisi Eropa menembus lebih dari 425 juta euro, meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya. Inter menjadi klub Italia dengan pendapatan tertinggi, meraup sekitar 136,6 juta euro berkat keberhasilan mencapai final Liga Champions, meski kalah dari PSG. Atalanta berada di posisi kedua, disusul Juventus, Milan, dan Bologna. Secara keseluruhan, Inter juga masuk daftar 7 klub Eropa dengan pemasukan di atas 100 juta euro pada musim 2024-2025. Meski Denzel Dumfries disebut berpeluang pulih lebih cepat dari perkiraan, kemungkinan pada akhir Februari, Inter Milan masih terus membahas kebutuhan akan tambahan pemain di sektor kanan. Dengan jadwal pertandingan yang sangat padat, melanjutkan kompetisi selama 1,5 bulan ke depan tanpa pelapis ideal dinilai beresiko besar bagi Nerazzurri. Manajemen Inter membutuhkan sosok yang sudah siap pakai dan tidak memerlukan waktu adaptasi lama. Dalam konteks inilah, nama Ivan Perisic kembali mencuat. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, mantan pemain Inter tersebut meninggalkan kesan positif selama berseragam Nerazzurri dan saat ini bersama PSV Eindhoven mampu bermain sama baiknya di sisi kiri maupun kanan lapangan. Meski akan genap berusia 37 tahun pada 2 Februari mendatang, Perisic dinilai masuk akal sebagai solusi sementara. Disebutkan bahwa pihak Inter telah melakukan pendekatan awal, namun upaya tersebut belum menemukan respons positif dari kubu PSV. Berbeda dengan sang pemain, Perisic dikabarkan tertarik dengan kemungkinan kembali ke Appiano Gentile untuk ketiga kalinya. Situasi ini masih bisa berkembang seiring waktu. PSV saat ini tengah fokus mengejar tiket ke babak playoff Liga Champions, sehingga pada akhir bulan nanti, posisi klub Belanda tersebut berpotensi menjadi lebih terbuka dalam negosiasi. Sementara itu, Inter juga dilaporkan gagal memasukkan nama Dandoye dalam kesepakatan transfer Davide Fratesi dengan Nottingham Forest. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan untuk sementara ditinggalkan oleh manajemen Nerazzurri. Inter Milan menuntaskan koleksi kemenangan atas 10 tim terbawah klasemen pada putaran pertama Serie A setelah menaklukkan Lecce pada laga yang digelar kemarin. Hal tersebut disoroti oleh Tuttosport yang menilai Nerazzurri mampu melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya memastikan 3 poin lewat gol penentu Pio Esposito. Menurut laporan tersebut, gol Esposito menambah catatan impresif Inter saat menghadapi tim-tim dari paruh bawah klasemen. Sepanjang putaran pertama, Nerazzurri mencetak total 25 gol ke gawang tim papan bawah dengan hanya kebobolan 4 kali. Tuttosport juga menyebut laga kontra Lecce sebagai penampilan terburuk Inter pada babak pertama musim ini. Meski demikian, tim asuhan Christian Cifu tetap menemukan jalan menuju kemenangan setelah meningkatkan intensitas permainan dan memasukkan 1 penyerang tambahan. Putaran pertama pun ditutup Inter dengan raihan 45 poin, ditambah 1 poin yang diraih pada akhir pekan lalu saat menghadapi Napoli yang sudah termasuk dalam rangkaian laga putaran kedua. Dengan menerapkan formasi 3-4-3 dan kondisi fisik tim yang tidak sepenuhnya ideal, Inter tetap mampu mengatasi perlawanan lawan dan menutup paruh musim dengan catatan positif. Menjelang rampungnya proses transfer Branimir Mladic, sempat muncul spekulasi bahwa Inter Milan akan langsung mengirim bek muda tersebut ke tim Under 23. Namun, seperti dilaporkan Tuttosport, manajemen Nerazzurri justru memutuskan untuk mempertahankan sang pemain di negaranya dengan status pinjaman hingga akhir musim, meski Inter telah mengeluarkan investasi senilai 5 juta euro. Keputusan ini diambil lantaran baik Mladic maupun sang ayah yang mengelola kepentingan sang pemain tidak terlalu antusias dengan kemungkinan bermain di Serie C bersama tim muda Inter. Saat ini, proses transfer tersebut dikabarkan tinggal menyisakan detail akhir sebelum benar-benar difinalisasi. Sementara itu, Inter juga terus memantau bek muda Kroasia lainnya, Leon Jakirovic.
Pemain 17 tahun milik Dinamo Zagreb tersebut diharapkan bisa masuk ke dalam proyek tim asuhan Stefano Vecchi. Džekirović dikenal sebagai bek kiri dengan karakteristik permainan yang disebut-sebut mirip Alessandro Bastoni, terutama karena dominan menggunakan kaki kiri. Džekirović telah dipantau selama lebih dari 1 tahun oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio bersama Dario Bacin. Meski demikian, Inter harus menghadapi persaingan dari sejumlah klub Jerman serta Red Bull Salzburg. Kontak awal telah dilakukan untuk menilai kelayakan transfer, mengingat pada musim lalu, Dinamo Zagreb sempat menolak tawaran senilai 1,5 juta euro untuk sang pemain. Aktivitas transfer keluar Inter Milan masih berpeluang menghadirkan kejutan hingga penutupan bursa musim dingin. Menurut laporan Tuttosport edisi cetak hari ini, tidak menutup kemungkinan nama Stefan de Vrij akan masuk dalam skema pertukaran pemain setelah kepindahannya ke Al Hilal gagal terwujud. Bek asal Belanda tersebut bisa menjadi bagian dari opsi barter yang sedang dievaluasi manajemen Nerazzurri dalam beberapa pekan ke depan, seiring dengan dinamika pasar yang masih terbuka. Selain De Vrij, Davide Fratesi juga tetap masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas. Bournemouth dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Italia itu dengan status pinjaman, namun Inter disebut hanya bersedia melepas Fratesi secara permanen. Sementara itu, nama Christian Aslani juga masuk radar transfer keluar. Gelandang muda tersebut saat ini berada di Torino dan disebut-sebut menarik minat Genoa yang tengah memantau situasinya dengan serius. Ivan Perisic dikabarkan membuka peluang untuk kembali memperkuat Inter Milan. Menurut laporan Corriere della Sera, manajemen Nerazzurri kini benar-benar mempertimbangkan opsi memulangkan winger asal Kroasia tersebut yang akan genap berusia 37 tahun pada 2 Februari mendatang. Meski tak lagi muda, Perisic dinilai masih mampu memberikan kontribusi signifikan. Sepanjang musim ini bersama PSV Eindhoven, ia telah mencatatkan 4 gol dan 10 assist, termasuk 1 gol penentu kemenangan di ajang Liga Champions saat menghadapi Liverpool. Performa konsisten tersebut membuat Perisic dianggap masih memberikan jaminan dari berbagai aspek. Ia bisa menjadi alternatif di sisi kiri untuk Federico Di Marco, sekaligus opsi berharga di sektor kanan, terutama mengingat absennya Denzel Dumfries yang membuat Inter saat ini hanya mengandalkan Luis Enrique di posisi tersebut. Kendala utama dalam rencana ini adalah meyakinkan PSV Eindhoven untuk melepas pemain kelahiran 1989 itu pada bursa transfer musim dingin. Hingga kini, klub Belanda tersebut masih belum menunjukkan kesiapan untuk berpisah dengan Perisic di tengah musim. Sorotan media Turki terhadap masa depan Hakan Çalhanoğlu terus berlanjut. Menurut laporan TRT Sport, perwakilan Galatasaray dikabarkan akan segera melakukan kontak langsung dengan gelandang Inter Milan tersebut dalam waktu dekat. Disebutkan bahwa pada awal musim, Inter mematok nilai transfer Çalhanoğlu di kisaran 15 juta euro. Namun, memasuki bursa transfer paruh musim, ekspektasi tersebut disebut berpotensi berubah seiring dinamika pasar dan situasi klub. TRT Sport juga melaporkan bahwa Çalhanoğlu tidak menutup kemungkinan untuk hengkang pada jendela transfer kali ini, asalkan tercapai kesepakatan antara Inter dan Galatasaray. Situasi ini membuat spekulasi mengenai masa depan sang regista kian menguat menjelang penutupan bursa musim dingin. Inter Milan mulai menyusun langkah antisipasi terkait kemungkinan kepergian Jan Bisek. Hal ini diungkapkan jurnalis Sacha Tavolieri yang menyebut bahwa manajemen Nerazzurri telah mengidentifikasi sosok calon pengganti bek asal Jerman tersebut. Nama yang muncul adalah Abdul Kone, bek tengah berusia 20 tahun milik Stade de Reims. Pemain muda tersebut tengah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa berkat performanya yang impresif. Selain Inter, Kone juga dikabarkan masuk dalam radar AS Monaco dan Bayer Leverkusen.
Meski demikian, Nerazzurri disebut turut memantau perkembangan sang pemain dan mempertimbangkan langkah konkret untuk memboyongnya ke Italia. Pihak Reims yang menyadari nilai tinggi talenta Franco-Ivorian tersebut dikabarkan hanya akan mempertimbangkan penjualan dengan bandrol minimal 20 juta euro. Kode sendiri masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2029 bersama klub Liga Prancis tersebut. Mantan bek Inter Milan Danilo D'Ambrosio memberikan pujian tinggi kepada Christian Cifu. Menurutnya, ada 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan sosok pelatih Nerazzurri tersebut, yakni tulus, lugas, dan lengkap. Dalam wawancara bersama Radio TV Serie A, D'Ambrosio menilai Cifu mampu bersikap jujur dan apa adanya di klub sebesar Inter, sesuatu yang tidak mudah dilakukan di lingkungan dengan tekanan tinggi. Ia menilai sejak awal Cifu sudah menunjukkan prinsip kuat dengan menyatakan tidak ingin tunduk pada sistem yang ada, dan sejauh ini berhasil mempertahankan sikap tersebut. Selain dari sisi komunikasi, D'Ambrosio juga mengapresiasi aspek taktik yang diterapkan Cifu. Ia menilai tim asuhan pelatih asal Rumania itu selalu tampil dengan konsentrasi tinggi dan jarang kehilangan fokus sepanjang pertandingan. Menurut D'Ambrosio, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Cifu benar-benar memahami dan sejalan dengan ambisi besar Inter Milan, baik di level domestik maupun kompetisi lainnya. Inter Milan akhirnya mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Leon Djakirovic, bek muda Dinamo Zagreb yang akan genap berusia 18 tahun pada hari esok. Mengutip laporan portal Kroasia Germaniak.hr, manajemen Nerazzurri telah memberitahu Dinamo Zagreb bahwa mereka siap merekrut sang pemain pada bursa transfer kali ini. Keseriusan Inter ditunjukkan dengan pengiriman tawaran resmi bernilai sekitar 3,5 juta euro. Nilai tersebut berpotensi meningkat hingga 5 hingga 6 juta euro jika klausul bonus terpenuhi. Media Kroasia menilai kesepakatan antara kedua klub sudah sangat dekat untuk terwujud. Transfer Djakirovic disebut bisa segera terrealisasi apabila Inter mampu memenuhi syarat utama yang diajukan Dinamo Zagreb, yakni pembayaran penuh dalam 1 kali cicilan. Meski masih ada kemungkinan klub lain ikut masuk dalam perburuan, dengan Stuttgart dan RB Salzburg turut memantau situasi, opsi kepindahan ke Milan saat ini dianggap sebagai skenario paling realistis. Faktor penting lainnya adalah sikap sang pemain. Djakirovic dikabarkan puas dengan proyek yang ditawarkan Inter. Rencana tersebut mencakup penempatan awal di tim Under 23 asuhan Stefano Vecchi dengan peluang berlatih bersama skuad utama. Di sana, Djakirovic juga berkesempatan bekerja dengan rekan senegaranya, Petar Sucic, sebuah detail yang dinilai semakin memperkuat daya tarik proposal Nerazzurri. Peluang Ivan Perisic untuk kembali memperkuat Inter Milan dinilai kecil. Hal tersebut dilaporkan oleh surat kabar Belanda, Eindhovens Dagblad, yang menyebut faktor ekonomi sebagai kendala utama dalam kemungkinan transfer sang pemain pada bursa musim dingin. PSV Eindhoven disebut tidak berniat melepas salah satu pemimpin timnya dengan harga murah. Terlebih Perisic baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2027, sehingga posisi klub Belanda tersebut dalam negosiasi berada di atas angin. Menurut laporan tersebut, Inter hanya berpotensi mengajukan tawaran senilai beberapa juta euro untuk pemain yang pernah berseragam Nerazzurri itu. Nilai tersebut dianggap tidak cukup untuk membuat PSV memberikan lampu hijau atas penjualan Perisic di tengah musim. Sehingga wacana kembalinya winger asal Kroasia tersebut ke Milano pun diperkirakan sulit terrealisasi.